Sallu ala Nabi Muhammad. Kumpulan kesaktian Pangeran Diponegoro. Dalam suatu peperangan tentu tidak lepas dari keajaiban atau sesuatu yang datang di luar nalar. Perlu diketahui bahwa para prajurit Pangeran Diponegoro juga memiliki keistimewaan dalam melakukan peperangan karena ketabahan dan keikhlasan mereka dalam membela tanah air dan agamanya. Di dalam Babad Diponegoro disebutkan bahwa pada waktu Pangeran Diponegoro sedang berada di dalam lingkungan Keraton Yogyakarta, tepatnya di dalam benteng keraton, tiba-tiba tentara Belanda menggempur Pangeran Diponegoro dengan tembakan-tembakan senjata hingga keraton diliputi asap tebal. Perlu diketahui, pada saat itu setiap senjata dinyalakan pasti mengeluarkan asap. Saat pertempuran hebat, Pangeran Diponegoro dihujani oleh tembakan-tembakan senjata di lorong keraton, sehingga suasana semakin gelap dan mencekam. Akan tetapi tembakan-tembakan senjata yang mengarah ke tubuh Pangeran Diponegoro ibarat seperti ditawuri pasir. Pangeran Diponegoro mengatakan ini adalah kehendak Allah. Beliau tidak mengatakan ini adalah kesaktian ataupun kekebalan. Pangeran Diponegoro juga bercerita saat beliau sedang naik kuda, tiba-tiba beliau terkena granat kecil di dadanya. Tetapi granat kecil itu mental atau memantul ke arah penuntun kuda, dan justru penuntun kudalah yang terluka. Diceritakan oleh Residen Manado saat Pangeran Diponegoro menjalani pengasingan di daerah Manado. Pada waktu itu Residen Manado menceritakan cuaca begitu panas sehingga saat ia duduk bersama Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro membuka bajunya dan ia melihat tidak ada luka sedikit pun di tubuh Pangeran Diponegoro. Dengan kejadian itu, Residen Manado menyimpulkan bahwa Pangeran Diponegoro benar-benar sakti dan betul apa yang dikatakan De Kock atau Jenderal Belanda bahwa Pangeran Diponegoro adalah manusia yang terbuat dari besi. Pangeran Diponegoro juga menceritakan saat beliau berada di wilayah Klaten, Pangeran Diponegoro mengalami luka tembak, dan ini yang membuat Pangeran Diponegoro terpukul dan malu pada dirinya sendiri. Pangeran Diponegoro menceritakan saat di dalam sebuah pertempuran beliau berada dalam suasana yang sangat sulit, bahkan kudanya pun sulit dikendalikan. Saat Pangeran Diponegoro bersama Setot Prawirodirjo dalam sebuah pertempuran, Pangeran Diponegoro berkata, "Hai Setot, janganlah ragu-ragu walaupun pertempuran berkecamuk hebat." Saat berkata seperti itu, tiba-tiba sebuah peluru menghujam dada Pangeran Diponegoro hingga beliau agak terjengkang, dan peluru tersebut pecah berkeping-keping hingga darah mengucur dari dadanya. Dalam Babad Diponegoro, Pangeran Diponegoro tidak pernah mengatakan bahwa beliau sakti ataupun kebal. Akan tetapi beliau selalu mengatakan bahwa itu semua adalah kehendak Allah. Kehendak Allah itu datang karena beliau selalu berserah diri kepada Allah dan ikhlas melakukan hanya kepada Sang Pencipta. Wallahu a'lam. Hidup dan mati ada dalam genggaman ilahi. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia
bukan pada hasil akhirnya. Kalaupun menjemput kematian, itu artinya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Mestinya kalian tahu bahwa perjuangan itu belum berakhir. Berperanglah teriring takbir dan sholawat, maka kalian akan mati syahid dan tercatat sebagai syuhada. Hidup hanya sekali, manfaatkanlah untuk mengabdi kepada Ilahi. Berjuanglah membela tanah airmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiada kata kompromi dengan company. Lebih baik mati daripada dijajah company. Penjajahan itu mensengsarakan rakyat. Banyak orang susah, anak yatim juga cari pangan susah. Banyak mayat bergelantangan. Stop penjajahan di muka bumi ini.